Mana sih anaknya, kok ribet banget ya? Buka pintunya dalam 3, 2, 1. Lah, kok suara tangisannya ada tapi anaknya malah nggak ada ya? Kemana dia, Bu? Loh, Bu Sumi juga hilang. Mampus gue, kenapa ditinggal sendirian? Terus suara tangisannya berasal dari mana ya? Ya ampun, ternyata gue di prank. Cuman dari speaker ini suaranya. Loh, kok kamu gak ngasuh si anak miliarder itu sih? Saya belum ketemu sama anaknya, Bu. Anaknya menghilang gitu aja, jadi saya nggak tahu keberadaan dia di mana. Terus topeng kamu kenapa kamu lepas? Kamu nggak boleh melepas topeng itu. Emangnya apa sih pentingnya topeng ini? Anak itu nggak boleh melihat wajahmu karena bisa berbahaya. Berarti selama jadi babysitter saya harus menyembunyikan identitas saya kan? Oke. Itu ada suara tertawa dari kamar ini. Berarti anak itu udah ada di dalam kamar ini kan? Gue gak sabar banget buat lihat anaknya siapa. Kamu babysitter aku ya? Iya, salam kenal ya. Jadi kamu adalah anak miliarder itu. Anak miliarder? Berarti aku bisa minta apapun dong. Iya, karena kamu bosnya. Kalau gitu aku mau minta cemilan. Cemilan ya? Ini dia. Bawain yang lebih banyak dong. Oke. Tapi sebelum itu kamu gak mau lepas topeng kamu? Aku dilarang buat buka topeng aku, jadi nggak bisa deh. Loh, kok sama kayak gue ya? Aduh, capek banget gue disuruh-suruh sama anak miliarder itu. Tapi sampai sini gue belum nemu nih, bahayanya ada di mana ya? Saya sudah bilang bahayanya kalau dia nggak boleh lihat wajahmu secara langsung. Oh iya, saya harus simpan topeng ini selamanya. Pokoknya selama ada di sini topeng itu harus melekat di wajahmu. Oke, ini semua demi gaji yang udah dibayar duluan ini kan? La. Aku seneng deh main sama kamu. Wah, aku bahagia kalau kamu bilang itu. BTW, orang tua kamu ada di mana? La. Oh, nggak mau ngasih tahu ya? Mungkin privacy. Sekarang gimana kalau kita lepas topeng kita? Enggak, nanti aku bisa dihukum kalau aku lepas. Hah? Berarti ada dalang di balik semua ini. Mumpung dia lagi tidur, ini kesempatan gue buat lihat wajah dia yang sebenarnya. Oke, lepas topengnya. Loh. Adek, ternyata kamu yang kakak asuh selama ini. Kamu siapa? Aku kakakmu. Kok kakak bisa ada di sini juga? Ini semua karena kakak lagi cari pekerjaan yang berbahaya, kata ibu itu sih. Tapi sampai sekarang kakak nggak nemuin di mana letak bahayanya. Itu artinya kita berdua lagi diculik, Kak. Diculik? Saya sudah meminta uang tebusan kepada orang tua kalian. Dek, kita harus kabur sekarang juga. Adek, aduh gak ada waktu lagi. Gue kehilangan adek kesayangan gue. Hai Kak, Bu Suminya udah aku jadiin sup. Astaga, ternyata adek gue psikopat. Tapi untungnya kamu berhasil selamat ya dek. Iya, aku mau nyelamatin diri karena aku mau menagih mainan yang udah kakak janjiin itu, yang mewah. Mainan mewah itu ya, tapi uang kakak udah gak ada dek, karena kakak udah dipecat dari pekerjaan kakak. Apa? Karena kakak udah ingkar janji, jadi kakak bakal bernasib sama kayak Bu Sumi, yaitu jadi sup. Hah? Kali ini mau ranking buah. Kira-kira yang pertama aku dapat apa ya? Ini buah apaan? Markisa bukan sih? Nomor 9 deh. Karena aku nggak tahu itu buah apa. Kelapa, karena dia nyegerin jadi tengah-tengah lah, nomor 5. Aku nggak terlalu suka juga. Blueberry, aku nggak pernah makan blueberry, tapi selainnya enak sih. Nomor 6 deh. Ini buah apaan? Kenapa kayak jeruk tapi warnanya merah? Karena nggak tahu, jadi nomor 10 aja deh. Ini buah mirip pepaya tapi apa ya? Buah apa ya? Nggak tahu. Nomor 8. Ini raspberry bukan sih? Nggak pernah makan raspberry. Nomor 7. Gila, ternyata aku banyak nggak tahu buah ya. Ini cherry. Nggak suka cherry, asam. Nomor 4. Nanas, nggak suka nanas, soalnya tajam-tajam di mulut. Kiwi, nggak suka juga kiwi. Ya ampun, ternyata aku banyak nggak suka buah. Aku nggak bisa makan ini lagi. Ini kalau di kotaku namanya blimbing. Nggak tahu bahasa Indonesia blimbing atau bukan sih, tapi nyesek banget nomor 1-nya ini. Pilih diatur tidur atau diatur main? Karena hobi gue tidur, jadi mending gue pilih diatur tidur aja kan. Ya ampun nak, kenapa kamu pilih diatur tidur? Itu kesalahan yang besar. Loh, kenapa salah besar mah? Sistem bakal ngasih tahu jam tidurnya ke kamu doang, jadi kamu harus ngasih tahu ke yang lain.
Oh alah, itu mah gampang mah. Gampang sih kalau kamu nggak bohongin orang. Udah, mama tenang aja. Nanti aku bakal kasih tahu ke mama jam tidurnya kok. Kira-kira diatur jam tidur kali ini berapa ya? 1 jam? Vel, udah kesebar berita kalau lo yang milih diatur jam tidur. Emangnya kenapa kalau kesebar? Bakal banyak orang yang nanya ke lo jam tidurnya berapa, termasuk gue. Oh, kali ini kita harus tidur 1 jam aja kok. Apa? Cuman 1 jam? Ya udah deh, makasih ya, Vel. Vel, apa? Lo pasti mau nanya jam tidur ke gue kan? Lo tahu aja, kira-kira diatur jam tidur kali ini berapa ya? Kita harus tidur selama 1 jam. Apa? Gue nggak percaya. Kenapa lo nggak percaya? Kan sistem ngasih tahu ke gue, jadi lo harus percaya apapun yang terjadi. Muka lo terlihat mencurigakan, jadi gue takut dibohongin deh. Gue nggak mungkin bohongin kalian semua, soalnya kan nanti kalau gue bohong, gue sendiri yang kena imbasnya. Ya udah, kalau gitu gue bakal tidur 1 jam. Wah, sekarang semua orang udah tidur, sekarang saatnya gue tidur juga kan? Kamu nggak wajib buat tidur. Loh, jadi saya nggak perlu tidur sesuai jam yang diatur ini? Iya, nggak perlu karena kamu yang berkuasa. Wah, kebetulan saya belum ngantuk, jadi saya nggak tidur dulu deh ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Seneng deh dikasih kebebasan. Kira-kira hari ini orang harus tidur berapa lama ya? Hah? 24 jam? Wah, kebetulan banget kemarin mama kurang tidur, jadi hari ini mama bakal hibernasi. Tapi mah, apa nggak kelamaan? Enggak dong, bagi mama yang tidur kebo. Udah deh, mama mau tidur ya sekarang. Loh, Kay, lu sakit? Iya, gara-gara kemarin gue cuma tidur 1 jam, jadi sekarang gue meriang deh. BTW kalau gue bohongin orang, imbasnya bakal ke gue sendiri kan? Lo salah besar, Vel. Kalau lo ngebohongin orang, bakal ada hukuman besar bagi orang yang nggak tidur sesuai jam tidur. Loh, berarti nggak ada ruginya bagi gue dong. Jangan bilang lo berniat ngebohongin semua orang. Gue nggak punya niat kayak gitu kok. Jadi sekarang gue bakal ngasih tahu lo jam tidurnya ya. Nanti aja ngasih taunya karena kita semua kan bakal ngumpul di aula. Oke, gue bakal kasih tahu di aula nanti ya. Feli, silakan umumkan jam tidur kita sekarang. Kita harus tidur selama 1 jam, Bu. Rumah gue bakal makin mewah kalau gue belajar atau main. Karena gue anaknya selalu dituntut buat ranking 1, jadi mending gue pilih belajar kan. Ini udah jadi makanan keseharian gue. Mah, mulai sekarang mama nggak perlu kerja lagi. Gak bisa nak, mama harus tetap mulung. Mama mulung itu biar apa sih? Biar kita bisa makan dong nak. Mah, rumah kita tuh bakal makin mewah kalau aku belajar. Kalau rumahnya udah mewah, berarti ada pembantu yang masakin kan? Tetap aja mama harus mulung. Udah ya, mama mau berangkat kerja dulu. Ya elah, nggak bisa dibilangin. 1 tambah 1 sama dengan 2. Vel, ngapain lo bawa buku kemana-mana? Kurang kerjaan banget. Emangnya kenapa? Masalah buat lo? Gue tahu sih lo pinter dan selalu ranking 1, cuman nggak perlu ditampakin kayak gini juga. Gue itu punya kekuatan. Rumah gue itu bakal makin besar kalau gue belajar. Wah, asik. Nantinya gue bakal main ke rumah lo yang besar itu, bukan yang kecil lagi. Lo ngeledek rumah kecil gue ya? Tapi emang beneran kecil sih. Anak-anak, karena hari ini tuh guru-guru pada ada meeting, jadi kalian semua bakal pulang lebih cepat ya. Tapi Bu, saya masih mau belajar loh. Kalau gitu saya bakal kasih kalian semua PR. Wah, ini semua gara-gara lo, Vel. Kok jadi salah gue? PR kalian adalah menulis karangan sebanyak 100 halaman. Buset, gak nanggung-nanggung. Asik, rumah mewah udah ada di depan mata nih. Aku pulang. Loh, Mah, kenapa rumah kita nggak ada isinya? Cuman luas sih. Kamu harus belajar lebih banyak supaya perabotan rumah kita bisa terisi. Oke, tapi otak aku udah mendidih, Mah. Gak ada pilihan lain karena mama sekarang udah berhenti kerja sesuai apa yang kamu bilang. Jadi kamu adalah kepala keluarga. Apa? Aku nyesel deh bilang kayak gitu. Ya udah deh, aku bakal belajar lagi. 2 tambah 2 sama dengan 4. Feli, ibu udah dengar tentang kekuatanmu itu. Oh ya? Terus kenapa, Bu? Kamu gak boleh biarin rumah kamu mewah hingga 100%. Ya ampun, saya gak peduli. 1% lagi rumah saya bakal mewah 100%. Rumah mewah 100% itu bakal menjadi malapetaka bagi kamu. Malapetaka gimana sih? Kan yang punya kekuatan saya, kok ibu yang ribet? Ini semua karena ibu juga dulu pernah punya kekuatan itu, dan ibu sangat menyesal senyesal-nyesalnya. Ibu itu cuman gak mau dikalahin, rumah saya bakal jadi yang paling mewah di kota ini. Aduh, nih anak gak bisa dibilangin bandel banget. Nah, ini baru yang namanya rumah mewah, dan udah mentok di 100% juga sih. Tapi, ini ruangan apa? Gue belum pernah masuk. Dan dikunci juga. Kalau gitu gue harus dobrak kan. 3, 2, 1. Kali ini mau ranking kaos kaki yang lucu-lucu ya. Oke, yang pertama kira-kira aku dapat yang mana? Ini terlalu biasa. Nomor 10.
Ini lucu sih. Kayak estetik juga. Nomor 4. Nggak mau ini putih cepet kotor. Nomor 8 deh. Ya ampun. Ini kayak nggak pakai kaos kaki gitu ya. Nomor 9. Ini kayak kaos kaki bayi. No, terlalu biasa. Aku maunya yang kartun-kartun gitu, yang lucu-lucu. Terlalu kecil ayunnya. Oh my god, ini dog, lucu banget. Nomor 2. Wah, ini lucu banget. Ini couple kiri kanan. Oke, nomor 3. Nah, udah yang terakhir. Yes, bagus. Tapi kenapa pakai kaos kaki bayi ya? Gak apa-apa deh. Karena warnanya sky blue. Aku suka. Bisa lihat tempat lahir seseorang atau tempat makan seseorang? Tempat lahir aja deh. Jadi gue nggak perlu tanya ke mereka lagi kan. Gue bisa tahu dalam sekejap. Mah, aku bisa tahu loh mama dilahirkan di mana. Ya jelas di rumah sakit dong. Kan kita orang kaya. Ya siapa tahu aja mama bohongin aku. Oh iya bener. Nggak ada gunanya mama bohongin kamu. Udah jelas-jelas kita tuh lahirnya di rumah sakit karena kita orang kaya. Iya mah, nggak perlu sombong ke aku juga kali. Dadah Neng, hati-hati di jalan ya. Pak Satpam dilahirkan di rumah? Kok bisa? Ya bisa dong, karena katanya saya tuh dilahirkannya pakai bidan. Bidannya dipanggil ke rumah. Oh, bukan pakai dokter? Bukan, karena dulu itu jarang ada dokter. Untung aja aku lahirnya di zaman sekarang. Iya, zaman kamu udah enak karena fasilitasnya kan banyak. Guys, gue bisa tahu tempat lahir kalian loh. Jangan-jangan lo dukun ya? Kok lo bisa punya kekuatan itu sih, Vel? Ini kekuatan yang dianugerahkan sistem buat gue, khusus buat gue. Wah, kalau gitu liatin tempat lahir gue dong. Soalnya selama ini gue nggak tahu gue lahir di mana. Sama, gue juga. Nyokap gue selalu nyembunyiin tempat lahir gue ada di mana. Oke, gue bakal liatin. Kalian tenang aja. Tempat lahirnya Jessie di laut. Kalau tempat lahirnya Della di rumah hantu. Yang bener aja. Wah, pantas gue suka banget loh sama air. Wah, ternyata gue bisa ngeliat hantu karena gue lahir di rumah hantu. Oh alah, jadi tempat lahir itu mempengaruhi apa yang kita suka ya? Iya Vel, gue juga baru tahu dari lo. Hai, perkenalkan, aku Tasya. Aku murid baru di sekolah ini. Hai, aku Feli. Sebentar. Loh, kok nggak ada? Apanya yang nggak ada? Kenapa lo nggak punya tempat lahir? Ini aneh banget, semua manusia pasti punya tempat lahir kan? BTW, katanya hari ini kita ada ujian mendadak ya? Ngalihin topik. Ujian mendadak apaan? Kayaknya nggak ada deh. Oh gitu ya, mungkin gue salah denger. Lo udah ketemu sama anak baru itu, Vel? Anak baru yang namanya Tasya itu? Udah, tapi gue nggak bisa lihat tempat lahirnya dia. Jangan-jangan dia nggak punya tempat lahir. Kalau dia nggak punya tempat lahir, berarti dia bukan manusia, Vel. Lo lucu deh, kakinya itu masih napak ke tanah. Jadi dia itu pasti manusia. Gue bisa buktiin kok. Kalau lo bisa buktiin, berarti lo bisa lihat tempat lahirnya. Mungkin karena masih loading, jadi gue nggak bisa lihat. Ya udah, kita taruhan aja. Kalau bener dia bukan manusia, lo harus bayar 1 miliar ke gue. Oke, siapa takut? Hai Tasya, tunggu sebentar. Lo mau ngapain? Nah, udah loading. Tempat lahir lo itu di planet Mars. Lo bukan manusia.